Apa kabar semuanya? Terkait dengan materi bab 6, chapter 6 kemarin terkait dengan akuntansi untuk persediaan sudah selesai kita bahas. Kita lanjut ke materi yang baru, yaitu materi di chapter ke-7 terkait dengan fraud, pengendalian internal dan juga kas. Jadi masih seputar aset lancar ya, terkait dengan kas, yaitu aset yang paling liquid, aset liquid itu. Nah, sebelum kita ke situ, kita mau bahas dulu terkait dengan laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah berisi terkait dengan informasi keuangan yang sangat diperlukan oleh manajemen. Ada beberapa pihak ya, terutama oleh manajemen, di mana manajemen itu bertanggung jawab atas kebenaran informasi keuangan untuk dalam pengambilan keputusan. Oleh siapa? Oleh kreditur, investor, pemerintah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu harus bisa diandalkan. Diandalkan itu maksudnya informasi yang dimiliki informasi dalam suatu laporan keuangan itu harus bebas dari kesalahan, baik kesalahan yang disengaja yang kita sebut error maupun kesalahan yang tidak disengaja yang kita sebut sebagai kesalahan yang sengaja, yaitu yang kita sebut sebagai fraud gitu. Jadi secara dari laporan keuangan itu harus bisa diandalkan. Yang dimaksud dengan dapat diandalkan itu bebas dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Kalau kesalahan yang tidak disengaja itu kita sebut sebagai error. Kalau kesalahan yang sengaja yang kita sebut sebagai fraud. Nah, definisi fraud itu apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya definisi fraud itu adalah kesalahan yang disengaja. Kalau lebih jelasnya lagi, fraud adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh karyawan di mana tindakan tersebut menghasilkan manfaat untuk pribadinya sendiri, tetapi merugikan perusahaan. Nah, akibat dari tindakannya tersebut yang menguntungkan manfaat pribadinya tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Terkait dengan fraud, sebelum ke fraud saya mau bahas dulu dengan apa bedanya kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Kalau tidak disengaja berarti kesalahan yang tidak secara sadar dilakukan oleh si pembuat laporan keuangan. Ya, saya ambil contoh, misalnya ada pelunasan hutang. Nah, pada saat pelunasan hutang harusnya si pembuat laporan atau si akunting mencatatnya itu sebagai di mana ada hutang yang berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Nah, karena tidak diketahui atau kesalahan oleh si pembuat laporan, dicatatlah kasnya di debit, hutangnya di kredit. Nah, itu kan sudah ada kesan pencatatan. Di mana kesan pencatatan itu hanya hutangnya berkurang malah ditambahkan kembali. Jadi terinput double jadinya. Nah, itu kurang lebih yang dimaksud sebagai kesalahan yang tidak disengaja, yang tidak diketahui, tidak disadari oleh si pembuat laporan keuangan. Nah, untuk menyelesaikannya ya bisa aja kita melakukan revisi atau melakukan jurnal koreksi. Ya, kita balikin aja, catat kembali hutangnya, kita kreditkan, kita debitkan 2 kali. Karena dikreditkan, ya kita debitkan untuk balikin kesalahannya, kemudian kita lunasin hutangnya. Begitupun kasnya juga. Kasnya kan harusnya yang dikurangkan, ditambahkan oleh si akunting. Otomatis kita harus kurangkan kembali agar nilainya sudah netral. Baru kita kurangkan lagi di sebelah kredit. Jadi dikurangkannya itu secara double. Gitu. Nah, itu terkait dengan kesalahan yang disengaja. Kalau kesalahan yang tidak disengaja. Kalau kesalahan yang disengaja, saya ambil contoh misalnya si kasir tiba-tiba di suatu saat dia memerlukan uang, misalnya dia banyak hutang, dia perlu uang misalnya 10 juta. Nah, tetapi pada saat itu, di kondisi saat itu juga si kasir menerima pelunasan piutang untuk perusahaan nilainya 10 juta. Nah, harusnya kan si kasir mencatat adanya transaksi kas masuk ya sebesar 10 juta. Karena dia butuh uang, dia nggak catat uangnya masuk ke kas perusahaan, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, jadi uang yang harusnya masuk di perusahaan tetapi tidak dicatat oleh si kasir, diputar oleh si kasir itu sendiri. Otomatis itu sudah ada kesalahan yang seharusnya itu dilaporkan
piutangnya berkurang, tetapi karena si kasir tidak mencatatnya secara sengaja, piutangnya itu tidak berkurang, tetapi digunakan oleh si kasir. Bisa aja digunakan untuk manfaat pribadinya. Nanti suatu hari kemudian baru dilunaskan. Siapa tahu si audit mau ngecek sisa piutang yang belum lunas apa saja. Nah, si kasir bisa aja baru menyetorkan uang tersebut gitu. Jadi nggak ketahuan ya kalau seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan fraud ya, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Pokoknya kesalahan yang dilakukan oleh tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh karyawan, di mana tindakan tersebut menghasilkan manfaat untuk pribadinya sendiri dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Terkait dengan fraud, ada 3 faktor yang berkontribusi terjadinya fraud. Apa saja menyebabkan terjadinya fraud? Yang pertama itu ada kesempatan atau opportunity. Yang kedua itu tekanan keuangan, financial pressure, dan yang ketiga rasionalitas. Nah, saya mulai dari yang opportunity dulu. Opportunity ini maksudnya seperti ini, ada kesempatan untuk melakukan fraud. Nah, seperti yang tadi si kasir, dia terima uang 10 juta. Nah, itu ada kesempatan si kasir untuk melakukan kecurangan. Ya, dimana dia ambil uangnya itu tetapi tidak dicatat oleh perusahaan. Nah, sampai nanti suatu hari uangnya udah balik, dia udah dapat keuntungan untuk dirinya sendiri, baru dikembalikan. Atau pada saat sudah diaudit, nah baru dibalikin, dicatatlah kas masuk pada saat itu. Jadi ada rentang waktu yang tidak terakui secara aktual gitu. Nah, itu terkait dengan kesempatan. Yang kedua itu tekanan keuangan. Nah, tekanan keuangan itu nggak bisa kita abaikan ya. Ya misalnya tadi si kasir punya hutang ditagih sama rentenir, otomatis dia akan memanfaatkan dengan cara apapun untuk mendapatkan uang 10 juta itu. Nah, kebetulan di dalam perusahaan ada kesempatan seperti itu, ya dilakukanlah kecurangan itu yang disengaja, fraud itu. Dan yang terakhir itu rasionalitas. Rasionalitas itu maksudnya pemikiran rasional ya, maksudnya itu ya pemikiran secara psikologisnya, dia merasa kalau dia melakukan fraud ini, melakukan fraud ini merasa tidak masalah. Toh yang lain juga begitu, atau toh nilainya juga kecil, perusahaan mendapatkan keuntungan cukup banyak ber-MM, saya ambil 10 juta, saya rasa nggak masalah gitu. Atau misalnya saya ambil 10 juta, toh yang lain juga sama dengan saya seperti itu. Ya, sama dengan saya melakukan hal seperti itu, ya saya rasa wajar kalau saya melakukan kecurangan mengambil uang perusahaan 10 juta, atau yang lain juga begitu gitu, dengan cara yang berbeda. Nah, ini dari ketiga hal inilah yang menyebabkan, yang memicu timbulnya kecurangan yang disengaja, yang kita sebut sebagai fraud gitu. Nah, karena hal itulah, untuk mencegah kesalahan itu baik yang disengaja maupun tidak disengaja, terutama yang disengaja ya, maka diperlukan suatu sistem ya, diperlukan suatu sistem yang dapat mencegah dan mendeteksi kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, sehingga laporan keuangan itu bisa dipercaya kebenarannya atau dapat dipertanggungjawabkan. Sistem tersebut mencakup organisasi perusahaan secara keseluruhan. Jadi tidak hanya beberapa bagian ya, tetapi secara keseluruhan satu sinergi dari perusahaan. Ya, dia tidak hanya menyangkut bagi akuntansi saja misalnya. Karena transaksi perusahaan dilakukan oleh berbagai bagian dalam organisasi perusahaan. Ya, perusahaan bisa berjalan, bisa beroperasi ya tidak hanya karena bagian akunting saja, tetapi semua bagian, semua divisi itu punya peran penting dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan, operasional perusahaan, transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan selama sehari-hari gitu. Nah, sistem itu apa? Sistem itu yang lazim diterapkan dalam perusahaan untuk meningkatkan keandalan pencatatan akuntansi dalam pelaporan keuangannya. Nah, sistem tersebutlah yang kita sebut sebagai sistem pengendalian internal. Jadi, suatu sistem yang mencakup organisasi perusahaan secara keseluruhan ya, dan lazim diterapkan dalam perusahaan untuk meningkatkan keandalan pencatatan akuntansi serta pelaporan keuangannya. Yang kita sebut sebagai sistem pengendalian internal.
Sistem pengendalian internal itu terdiri dari semua metode, semua tindakan yang saling berkaitan, yang ditetapkan dalam suatu organisasi dalam mengamankan aset, meningkatkan keandalan pencatatan akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasi, dan menjamin kesesuaian dengan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku. Yang mengamankan aset yang sama tadi saya sampaikan, yang tadi 10 juta ya. Kalau ada sistem pengendalian yang baik, yang efektif, efisien, ya 10 jutanya itu bisa kita amankan. Tidak terjadi kecurangan, tidak dibawa lari sama si kasir gitu. Kemudian meningkatkan keandalan pencatatan akuntansi. Jadi dengan adanya sistem pengendalian internal, pencatatan akuntansi itu akan disajikan lebih transparan, lebih aktual, dan juga lebih relevan dengan kondisi yang sebenarnya. Itu saya ambil contoh ya, terkait dengan accrual basis. Nah, kalau kita pakai accrual basis kan di situ secara tidak langsung sudah ada sistem pengendalian internalnya, di mana semua pendapatan dan biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan, periode berjalan langsung dicatat. Jadi secara tidak langsung pelaporan keuangan sudah menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Cuma banyak contohnya, cuma saya jelaskan yang sederhana saja. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan efisiensi operasinya terkait dengan manajemen, perencanaan dari si manajemen dalam meningkatkan efisiensi operasi perusahaan. Nah, ini bisa juga berkaitan dengan pengendalian internal. Kemudian kesesuaian dengan ketentuan hukum, dia dicek kembali ya, ditinjau kembali terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar tidak terjadinya suatu penyimpangan gitu. Nah, ini terkait dengan sistem pengendalian internal. Dalam sistem pengendalian internal menurut KOSO, yaitu Committee of Sponsoring Organization, sistem pengendalian internal ada 5 komponen utama. Jadi ada 5 komponen utama terkait dengan sistem pengendalian internal. 5 komponen utama dalam sistem pengendalian internal itu, yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Yang kedua penilaian risiko atau risk assessment, yang tadi control environment. Yang ketiga itu aktivitas pengendalian, control activity. Keempat, informasi dan komunikasi, information and communication. Dan juga yang terakhir, pemantauan atau monitoring. Kita mulai dari yang pertama dulu. Lingkungan pengendalian atau control environment merupakan tanggung jawab manajemen untuk menegaskan bahwa integritas merupakan suatu nilai suatu organisasi, dan bahwa aktivitas yang tidak etis tidak dapat ditoleransi. Merupakan tugas manajemen untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya pengendalian. Nah, contohnya apa? Contohnya bisa melakukan pemberian job description untuk karyawan. Jadi misalnya ada karyawan, dikasih job desk-nya, tugas dan tanggung jawab kamu itu apa aja, hak dan kewajiban kamu itu apa aja. Jadi lebih terarah terkait dengan pekerjaannya dan tidak terjadinya penyimpangan, agar tidak terjadinya penyimpangan. Dia udah jelas pekerjaannya itu, misalnya satu karyawan, pekerjaannya itu apa saja, tanggung jawabnya apa saja, pekerjaannya apa saja, itu sudah jelas gitu. Jadi tidak ada yang perlu dibingungkan lagi, semuanya terintegrasi dengan baik dan benar. Itu terkait dengan lingkungan pengendalian. Kemudian yang kedua, penilaian risiko. Suatu perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang bisa menimbulkan risiko bagi perusahaan dan bagaimana mengelola risiko tersebut. Contohnya ya, misalnya terkait dengan persediaan. Nah, persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tentunya ada risiko. Risikonya apa? Misalnya bisa aja persediaan yang dimiliki oleh perusahaan terjadinya kecurian atau terjadinya kerusakan. Nah, untuk mencegah terjadinya kecurian maupun kerusakan, biasanya dari si perusahaan melakukan stock of name. Nah, untuk melakukan pengecekan selisih antara pelaporan dan juga sisa fisik yang tersisa. Jadi untuk meminimalisir terjadinya resiko, ya, memastikan mengidentifikasi adanya suatu resiko dan bagaimana untuk mengelola resiko tersebut. Ya, tadi persediaan resikonya bisa aja kehilangan maupun kecurian.
Nah, untuk mengelola risiko tersebut, untuk memastikannya ya dilakukan namanya stock of name, perhitungan secara fisik untuk mengecekkan kembali terkait dengan sisa persediaan yang berdasarkan laporan pembukuan perusahaan terhadap kondisi fisik yang ada, itu yang sebenarnya. Itu terkait dengan penilaian risiko. Kemudian yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian terkait dengan aktivitas pengendalian atau control activity. Untuk mengurangi di aktivitas pengendalian ini adalah untuk mengurangi terjadinya penyelewengan. Manajemen harus melakukan kebijakan atau merancang kebijakan dan prosedur untuk menghadapi risiko tertentu yang harus dihadapi oleh perusahaan. Nah, untuk mengurangi terjadinya kecurangan atau penyimpangan, manajemen harus melakukan suatu tindakan atau suatu kebijakan serta prosedur dalam menghadapi risiko terjadinya penyelewengan itu yang akan dihadapi oleh perusahaan. Itu ya, kawan, tadi itu kita mengidentifikasi risikonya dan melakukan mengelola risiko tersebut ya, mengelola risiko tersebut. Sedangkan yang ketiga ini kita harus mengurangi terjadinya penyelewengan atau kecurangan. Nah, dari kecurangan ini untuk menguranginya atau mencegah terjadinya hal seperti itu, manajemen melakukan suatu kebijakan atau prosedur untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan itu. Ya, untuk meminimalisir penyelewengan tersebut yang akan terjadi, yang cenderung bisa terjadi di dalam satu perusahaan. Contohnya apa? Yang pasti pemisahan tugas. Jadi tidak boleh satu karyawan mengerjakan semua pekerjaan dalam satu perusahaan. Kalau satu karyawan mengerjakan semua tugas di perusahaan, otomatis potensi terjadinya kecurangan, terjadinya fraud itu cenderung pasti lebih besar. Jadi harus ada pemisahan fungsi dan tugasnya. Misalnya bagian keuangan dan akunting tidak boleh satu karyawan, tidak boleh satu orang saja, karena bagian keuangan mencatat adanya transaksi kas masuk maupun kas keluar, dan juga merangkap ke akunting dalam pelaporan keuangannya. Jadi kalau dia ada terima uang tetapi tidak tercatat sama dia, tidak dicatat sama dia, tidak dilaporkan, itu nggak ketahuan. Itu ya. Jadi alangkah baiknya ada pemisahan tugas di situ. Kemudian yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem pengendalian internal harus mengkomunikasikan semua informasi penting ke semua lapisan dalam organisasi, baik ke bawah maupun ke atas, serta mengkomunikasikan informasi ke pihak eksternal yang sesuai. Contohnya di sini, apakah informasi berkaitan dengan penjualan telah dikomunikasikan ke antar bagian misalnya. Ya, jadi semua informasi yang dicatat, yang dibuat, yang dilaporkan itu tidak harus didistribusikan ke semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Ya, sisi contohnya misalnya bagian penjualan terkait dengan laporan penjualan. Ada tidak? Sudah belum diinformasikan atau dikonfirmasikan ke bagian akunting? Cocok tidak dengan pencatatan dari si akunting? Gitu. Atau bagian penjualan. Nah, di cross check kembali yang dijual dengan yang tersisa, yang tercatat oleh si gudang, bagian gudang itu sama atau tidak, selisih atau tidak, gitu. Jadi dikomunikasikannya itu tidak hanya ke atasan langsungnya, tetapi ke antar divisi, antar bagian yang memiliki kepentingan yang sama, yang memiliki kepentingan atas laporan informasi yang disajikan, gitu. Dan yang terakhir itu ada pemantauan atau monitoring. Nah, terkait dengan pemantauan, sistem pengendalian internal harus memonitor secara periodik dengan memadai. Penyimpangan yang signifikan harus dilaporkan kepada manajemen puncak atau dewan komisaris. Nah, di sini, jadi setiap periodenya akan dilakukan pengawasan atau pemantauan, gitu. Apakah sudah benar atau tidak terkait dengan pelaporan atau informasi yang disajikan, yang diberikan kepada antar bagian itu. Nah, jika ada kendala, ada penyimpangan, harus segera dilaporkan ke manajemen puncak, gitu, ke atasan langsungnya, ke bagian dilaporkan ke atas, ya, antar bagian, yaitu di atasnya, atasan, di atas, untuk atasannya maksudnya.
Isi contohnya, apakah laporan penjualan telah diserahkan kepada manajemen gitu. Jadi untuk ini diserahkan ke manajemen untuk apa? Untuk bagian untuk pemantauan. Nah, untuk ditindaklanjuti apakah ada penyelewengan atau tidak ya terkait dengan monitoring ini. Jadi inilah kelima komponen utama terkait dengan sistem pengendalian internal. Ada accounting, lingkungan dan lingkungan pengendalian, ada penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Gitu. Kemudian lanjut ke prinsip pengendalian internal. Yang pertama, nah ini sebenarnya turunan dari 5 komponen utama pengendalian internal yang tadi di atas ini ya, yang di atas tadi ini ya. Nah ini turunannya, itu pembahasan yang lebih detailnya lagi, prinsip pengendalian internal. Ini semua sudah ya, tidak perlu saya gimana bahas, sudah kurang lebih sama dengan materi yang saya sampaikan tadi sebelumnya terkait dengan 5 komponen utama pengendalian internal menurut Koso. Prinsip pengendalian internal. Pertama, pembentukan tanggung jawab. Nah, di sini ada tugas dan wewenangnya. Ya, pengendalian yang paling efektif ketika hanya satu orang yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi, masing-masing dia punya tanggung jawabnya, punya tugasnya. Nanti dikombinasikan, digabungkan, baru bisa kita lihat mana salah dan mana yang benar. Kalau semua tugas dan tanggung jawab diberikan hanya pada satu orang, otomatis kita informasi yang disajikan menjadi bias. Itu, jadi tidak objektif nantinya. Yang kedua, pemisahan tugas. Tadi pembentukan tanggung jawab, ini pemisahan tugas. Nah, tugas-tugas yang terkait harus diberikan kepada karyawan-karyawan yang berbeda. Pekerjaan harus didelegasikan kepada satu karyawan tanpa duplikasi usaha pekerjaan, sehingga dapat diandalkan untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan. Jadi jangan sampai dua karyawan mengerjakan hal yang sama. Itu menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Masing-masing karyawan punya tugas dan wewenangnya masing-masing. Tetapi apabila dikombinasikan semua informasi tersebut, harusnya saling berkaitan, berkesinambungan. Kemudian prosedur dokumentasi. Nah, jadi setiap transaksi itu harus didokumentasi. Nah, terkait dengan kas misalnya. Nah, kas itu paling penting ya. Pada saat pengeluaran kas maupun penerimaan kas harus perlu didokumentasi. Jadi dibuka bukti kasnya, baik kas masuk maupun kas keluar. Nah, perusahaan harus menggunakan penomoran dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan informasi semua dokumen transaksi yang ada. Jadi diberikan penomoran juga agar tidak ada yang kelewat atau tidak ada yang tidak tercatat. Gitu. Jadi secara tidak langsung terarsip dan juga terdata. Lanjut ke pengendalian fisik atau physical control. Penggunaan kontrol fisik sangat penting. Kontrol fisik berhubungan dengan pengamanan atas aset dan meningkatkan akurasi dan keandalan pencatatan akuntansinya. Ini terkait dengan stock of name ya. Jadi sangat perlu diperlukan untuk mengamankan aset, mengecek kembali apakah pelaporan secara pembukuan sudah sama dengan fisiknya atau tidak. Itu. Nah, sudah akurat atau tidak, sesuai atau tidak. Ya, terkait dengan keandalan pencatatan akuntansinya. Kemudian verifikasi internal independen. Ya, ini ya semua laporan, semua informasi yang disajikan setiap karyawannya itu harus diverifikasi oleh bagian internal yang independen yang kita sebut sebagai audit internal biasanya. Catatan atau pembukuan diverifikasi secara berkala oleh karyawan yang independen. Temu atas perbedaan dilaporkan kepada manajemen. Ya, tadi digabungkan, dikombinasi apakah terjadi harusnya berkesinambungan. Kalau tidak berkesinambungan, ada yang selisih atau ada yang tidak sama informasinya, harus disampaikan kepada atau dilaporkan kepada pihak manajemen puncak. Gitu. Temu atas perbedaan dilaporkan kepada manajemen. Dan yang terakhir, kontrol sumber daya manusia. Nah, ini terkait dengan SDM-nya sendiri ya. Itu Human Resource Control. Mutasi atau tugas pekerjaan karyawan atau pemberian jatah cuti karyawan, pengecekan latar belakang karyawan. Ini sebenarnya bagian dari HRD. Jadi semuanya itu diarsip, didata terkait dengan mutasi, tugas atau pekerjaan karyawan. Ya, misalnya ada mutasi, dimutasikan kemana, gitu, atau ada demosi, gitu.
Kemudian pemberian jatah cuti karyawan, berapa lama, apakah sudah sesuai atau tidak, dan juga pengecekan latar belakang karyawan. Nah, ini terkait dengan latar belakang karyawan. Jadi misalnya pengalaman kerjanya di mana, sebelumnya kerja di bagian apa, tugas dan kewajibannya sebelumnya di tempat lamanya seperti apa, sama atau sesuai juga dengan skillnya, dengan keterampilannya yang di sini, yang di perusahaan sekarang ini, sama atau tidak itu. Nah, terkait dengan pemberian jatah cuti juga, sebenarnya sewajar-wajarnya karyawan itu semestinya ada jatah cutinya, ada pemberian liburan selama proses selama bekerja. Apabila ada karyawan yang tidak melakukan, sebenarnya ini sharing sedikit ya, ini cerita-cerita saja. Harusnya dalam 1 atau 2 tahun karyawan pasti pernah melakukan yang namanya cuti periodik ya, cuti periodik atau cuti untuk melakukan cuti secara tahunan aja, baik mau jalan-jalan atau tidak itu terserah. Nah, sebenarnya perlu melakukan refreshing atas perlu ada penyegaran terlepas dari pekerjaannya yang secara rutinitas seperti itu. Justru apabila ada karyawan yang tidak pernah melakukan ajuan cuti, itu yang perlu dipertanyakan ya, sebenarnya seperti itu. Kok dia nggak pernah cuti selama 5 tahun, kerja terus, libur sama-sama libur, nggak pernah ajukan cuti ya? Kenapa seperti itu? Apakah ada informasi yang disembunyikan oleh dia atau apa? Soalnya kalau misalnya karyawan itu cuti, otomatis pekerjaannya itu akan didelegasikan sementara ke karyawan lain. Nah, dia takut kecurangannya atau kesalahannya, penyimpangannya itu ketahuan sama karyawan lain. Jadi dia takut, dia nggak mau ajukan cuti. Dia selama masa kerjanya itu nggak pernah cuti untuk menutupi kesalahannya. Nah, itu bisa aja terjadi seperti itu ya. Itu ada kemungkinan juga gitu. Justru jadi untuk karyawan yang jarang cuti itu juga perlu dipertanyakan. Kok nggak pernah cuti sih? Apa disembunyiin sebenarnya di situ ya? Nah, ini terkait dengan prinsip pengendalian internal. Terkait dengan pengendalian internal. Nah, di sini ada keterbatasan dari pengendalian internal. Yang pertama itu cost should not exceed benefit. Jadi cost yang dikeluarkan itu tidak boleh melebihi besar pasak daripada tiang, kurang lebih seperti itu. Jadi cost yang dikeluarkan jangan sampai melebihi dari pendapatan atau penerimaan keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Maka dari itu kita harus pertimbangkan, kita menggunakan sistem pengendalian yang cukup baik tetapi membutuhkan cost atau biaya yang besar, di mana perusahaan tidak mampu mengcover biaya tersebut. Nah, itu juga salah ya. Jadi pengendalian internal itu harusnya sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan dari si perusahaan itu sendiri itu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan kecil ya biasanya itu pengendalian internalnya tidak semaksimal, tidak seefisien, tidak sebaik dengan perusahaan besar, karena cost yang dikeluarkan itu cukup besar sehingga tidak mampu di cover oleh si perusahaan kecil gitu. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan sistem pengendalian internal harus dapat di cover dengan penerimaan bagi perusahaan gitu. Kemudian terkait dengan elemen sumber daya manusianya, nah itu tergantung kembali lagi ke masing-masing karyawan ya, ke sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, mampu nggak menerapkan internal control ini atau tidak gitu. Nah, ini terkait dengan yang ketiga, terkait dengan yang pertama itu perusahaan yang kurang perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mampu menerapkan namanya internal control. Karena apa? Karena cost yang dikeluarkan lumayan relatif besar gitu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar ya bisa aja, tetapi untuk perusahaan kecil ya ada keterbatasannya, ada cost yang dikeluarkan terkait dengan pengendalian internal yang tidak mampu di cover oleh perusahaan-perusahaan yang relatif kecil. Nah, pengendalian internal sudah, kita masuk ke yang lebih spesifik lagi terkait dengan pengendalian internal. Yang paling rawan terjadinya kecurangan, terjadinya penyimpangan baik
kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, fraud ataupun error, itu adalah terkait dengan kas. Nah, kas ini adalah kas yang liquid, jadi mudah berpindah tangan sehingga mudah terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam hal ini, dalam komponen kas ini gitu. Kas itu apa? Kas itu ada aktiva yang liquid, dapat diubah menjadi aset lain dan digunakan dalam kegiatan pembelian barang atau jasa, serta memenuhi kewajiban yang lebih mudah, serta untuk memenuhi kewajiban, maksudnya untuk membayar hutang ya, dengan lebih mudah bila dibandingkan dengan aset lainnya. Yang nggak ada supplier yang menerima pembayaran pelunasan dari aset lain selain kas, kecuali perusahaannya bangkrut, pelit ya, mau nggak mau dia sita aset lainnya gitu. Jadi kas itu apa? Kas itu aset yang paling liquid. Yang liquid, bukan yang paling liquid lagi, yang liquid. Liquid itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah dapat diubah menjadi aset lainnya ya, dalam waktu yang cepat, serta digunakan dalam membayar atau membeli barang atau jasa, dan juga melunasi kewajibannya dengan lebih mudah bila dibandingkan dengan aset yang lain. Nah, kas memiliki sifat yang liquid, paling gampang dikonversikan ke dalam bentuk lain maksud dari liquid ini ya. Relatif mudah berpindah tangan dan tidak ada identifikasi pemiliknya. Nah, di yang namanya kas, yang namanya uang, nggak ada penulisan ya di situ. Ini 100.000 punya siapa, alamatnya di mana, ya nggak mungkin ya, kecuali ditulis di uang itu sendiri ya. Tetapi pun tidak itu jadi legal namanya ya, tidak legal jadinya, ilegal itu ya. Jadi tidak ada pembuktian sah bahwa uang ini milik kita, jadi tidak ada identifikasi pemiliknya. Oleh karena itu, kas sering menjadi sasaran kecurangan atau penyelewengan. Adapun prinsip pengendalian internal terkait dengan kas meliputi yang pertama. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang tadi ya, prinsip utama dari pengendalian internal. Yang pertama, penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada si kasir atau yang pegang kas, yang mempunyai tanggung jawab atas kas. Kemudian, pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan, misalnya bagian kas kecil siapa, kas besar siapa gitu. Jadi tidak semua dilakukan, dieksekusi oleh satu orang saja gitu. Misalnya untuk membayar pengeluaran berkaitan dengan nilai yang di atas 5 juta harus ada otorisasi atau ada ACC dari direktur keuangan misalnya atau manajer keuangan, itu juga bisa seperti itu. Jadi ada pemisahan tanggung jawabnya gitu ya. Kemudian pembentukan dana kas kecil dan juga rekening bank. Jadi untuk kas-kas dibentuklah dana kas kecil untuk pembayaran yang nilainya relatif kecil, sedangkan untuk yang nilainya relatif besar digunakan yang namanya rekening bank gitu. Yang D, pemakaian peralatan mekanis berupa brankas, misalnya ini kas kecil, simpan di kantor, kau simpan di lemari, di laci, itu gampang dibobol, jadi otomatis alangkah lebih baik disimpan ke tempat yang lebih aman, yaitu brankas gitu. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyimpangan. Dan yang terakhir, pelaksanaan pemeriksaan secara independen, yaitu perhitungan fisik, dicek kembali fisiknya berdasarkan laporan dengan fisik sama tidak yang tersisa gitu ya, perhitungan fisik atau kita sebut sebagai omnem atas kas gitu. Jadi di materi ini, di materi bab chapter 7 ini kita belajar terkait dengan pengendalian internal, yaitu pengendalian internal kas. Di sini kita belajar terkait dengan petty cash dan juga rekening bank ya, kita belajar dua hal ini selama satu chapter ini, di chapter yang ke-7. Petty cash itu apa? Bagaimana proses pencatatannya? Sama halnya juga bank. Nah, rekening bank itu apa? Bagaimana cara melakukan pencocokan pencatatan antara rekening bank dengan dari pencatatan saldo dari bank maupun dari perusahaan gitu. Ini berkaitan dengan rekonsiliasi bank. Kita mulai dari petty cash atau kas kecil. Nah, kas kecil itu apa? Kas kecil itu atau petty cash adalah
dana yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, tidak ekonomis bila dibayar menggunakan cek, dan transaksi tersebut terkait dengan petty cash, pembayaran pengeluaran-pengeluaran relatif kecil ini relatif rutin, sering terjadi. Contohnya apa? Ya, misalnya bayar tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, itu kan setiap bulan pasti ada punya, dan nilainya juga relatif kecil. Yang tidak relevan, tidak ekonomis apabila kita bayar menggunakan cek. Masa kita bayar dengan harga 500.000 atau 1 juta hanya perlu menggunakan cek, itu kan tidak ekonomis ya, yang tidak praktis jadinya. Belum lagi cek itu perlu kita bayar. Nah, 1 lembar cek itu kurang lebih 6-7 ribu gitu. Masa kita bayar 1 juta atau bayar tagihan bayar bensin, bayar bahan bakar 50.000, tetapi kita perlu mengeluarkan kos sebesar 6.000 atas pengeluaran cek itu sendiri. Jadi cek itu bukan gratisan ya, tetapi kita membeli buku cek itu dengan perusahaan, dengan bank. Ya, nilainya kurang lebih ya 100-200 ribu satu bukunya. Jadi kalau mau dihitung per lembar ya kurang lebih 6-7 ribu gitu. Nah, kan tidak rutin. Masa untuk membayar hal yang nilainya 10.000 sampai 50.000 ataupun 100.000 kita perlu mengeluarkan kos untuk 1 lembar cek sebesar 6-7 ribu, yang tidak relevan, yang tidak ekonomis jadinya. Malahan justru menjadi boros, tidak efisien dan tidak efektif gitu. Nah, dana ini diserahkan kepada kasir kas kecil yang bertanggung jawab terhadap pembayaran yang menggunakan kas kecil. Jika jumlah kas kecil berkurang, si kasir kas kecil akan meminta agar dana kas kecilnya diisi kembali atau ditambah, baik pada akhir periode maupun pada suatu saat sesuai dengan kesepakatannya. Pada saat saldo kas kecil sudah mencapai batas paling rendah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada aturan khususnya ya, tergantung dari kebijakan perusahaan seperti apa. Bisa aja diisi setiap akhir periode atau diisi setiap kali saldo kas kecilnya itu sudah mencapai batas paling bawah yang sudah ditetapkan oleh perusahaan gitu. Jadi ini terkait dengan pengisian kas kecil. Pengendalian atas dana kas kecil dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, pengendalian kas kecilnya ini juga kurang lebih sama ya dengan pengendalian atas kas ya. Yang pertama, menunjuk seorang karyawan sebagai petugas untuk mencatat, mengurus kas kecil. Pengeluaran dilakukan dengan membuat bukti kas kecilnya, ya, membuat bukti kasnya, ya, baik kas terima maupun kas keluar harusnya. Kemudian mengisi kembali dana kas kecil dalam jumlah yang sama dengan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi sisa uangnya berapa, yang dibayar untuk apa saja, diklaim kembali, nanti dari kasir kas besar akan mengeluarkan sejumlah uang yang sesuai dengan yang telah diklaim oleh si kasir kas kecil. Ya, diajukan oleh kasir kas kecil. Dimana terakhir, sebelum dilakukan pengisian kembali, dana kembali, pejabat yang berwenang atau kasir kas besar bisa saja berhak untuk memeriksa terlebih dahulu bukti-bukti pengeluaran kas kecil itu dan juga melakukan stock of name harusnya ya gitu. Jadi dicek kembali, benar tidak dibayar untuk misalnya bayar tagihan listrik, benar atau tidak, ada nggak tagihannya, struk tagihannya sesuai atau tidak nilai yang diklaim dan juga nilai yang tercatat dalam struknya itu sendiri gitu. Kemudian pada akhir periode, pada saat pengisian kas kecil, dicek kembali sisa fisiknya itu sama atau tidak dengan dilaporkan oleh si kasir kas kecil di pembukuannya gitu. Nah, itu terkait dengan pengendalian atas dana kas kecil ya. 1, 2, 3, 4, ada 4 itu ya, 4 komponen utamanya ya, prinsip utamanya terkait dengan pengendalian atas dana kas kecil. Lanjut. Nah, pencatatan kas kecil ini ada 2 metode. Metode 2 pencatatan. 2 metode pencatatan. Yang pertama itu metode impres atau metode dana tetap. Yang kedua itu ada metode fluktuasi atau metode berubah-ubah. Kalau metode fluktuasi, kita mulai dari metode fluktuasi dulu. Terkait dengan metode fluktuasi, di mana pada saat pembentukan kas kecil tercatat dalam rekening tersendiri yang kita sebut sebagai kas kecil.
Kemudian apabila setiap kali ada transaksi terkait dengan kas kecil, si kasir harus mencatatnya secara jurnal ke dalam jurnal, di mana dicatat pengeluaran tersebut untuk apa dan juga mengkreditkan kas kecil, di mana kas kecil itu tercatat berkurang secara pembukuan gitu. Nanti pada saat pengisian kembali baru kas kecilnya itu ditambahkan kembali dari kas besar. Itu metode fluktuasi. Sedangkan kalau metode dana tetap, pada saat pembentukan kas kecil sama dicatat ke rekening baru yang kita sebut sebagai kas kecil. Pada saat penggunaan kas kecil, secara pencatatan di jurnal akuntansi akunting tidak tercatat adanya penggunaan kas kecilnya itu. Akan dicatat adanya penggunaan kas kecil pada saat pengisian kembali. Ya, pada saat pengisian kembali. Jadi kalau tidak dilakukan pengisian kembali tidak tercatat penggunaannya. Nah, kurang lebih ini bisa aja kita sebut sebagai sistem rembes. Jadi pada saat pengisian langsung dicatat semua pengeluarannya sekaligus dalam satu periode, gitu. Nah, itu bedanya antara sistem impres dan juga sistem fluktuasi. Nah, tabel di bawahnya itu perbandingannya. Ya, perbedaan pencatatan metode dana tetap dan juga metode fluktuasi. Yang pertama, pembentukan kas kecil. Sama, pada saat pembentukan kas kecil muncul rekening baru kita sebut sebagai kas kecil di sebelah debit dan kas besarnya di sebelah kredit berkurang karena kas kecil dibentuk dari kas besarnya itu sendiri. Pada saat penggunaan kas kecil, metode dana tetap tidak ada jurnal seperti yang tadi saya sampaikan ya barusan ya. Sedangkan kalau metode fluktuasi, apabila ada penggunaan langsung dicatat secara jurnalnya, pembukuan akuntingnya, di mana kita catat pengeluarannya dan juga kita kreditkan, kita kurangi kas kecil kita. Kemudian ke pengisian kas kecil. Nah, pada saat pengisian kecil, karena penggunaan kas kecil di metode dana tetap tidak ada dicatat, tidak di jurnal, maka akan dicatat pada saat pengisian kas kecil. Jadi di sini pengeluarannya baru dicatat, langsung dirembes pada kas besarnya. Sedangkan kalau metode fluktuasi, karena sudah kita pada saat penggunaan sudah dicatat pengeluarannya dan mengurangi kas kecil, jadi pada saat pengisian ya kita tambahkan kas kecil kita kembali dari dana kas besar. Kalau dana tetap tidak, kita akui beban-bebannya langsung rembes pada kas besar. Jadi nilai dari kas kecilnya itu secara pembukuan tidak berubah. Walaupun secara fisiknya sudah nggak ada ya, sudah berkurang. Tetapi secara pembukuan masih sama dengan dana awalnya. Maka dari itu pada saat pengisiannya kas besarnya langsung mengakui biaya-biaya penggunaan kas kecilnya itu sendiri. Gitu. Jadi beban di debit, kreditnya kas. Kalau metode fluktuasi, catatnya kas kecil di debit, kreditnya kas pada saat pengisian kas kecil. Kemudian penambahan kas kecil. Nah, sama, kalau penambahan kas kecil berarti kas kecilnya ditambahkan kembali, dicatat di sebelah debit, kreditnya ya dari kas besar ya kita kreditkan kasnya, rekening kasnya, kas besarnya. Kalau pengeluaran kas kecil, pengeluaran dana kas kecil ya kebalikannya, kas di debit, kas kecil di kredit, kas kecilnya dikurangi. Itu. Jadi kas besar ditambahkan kembali. Kemudian yang berikutnya, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember saat penutupan saat tutup buku. Karena kita pakai fluktuasi, pada saat penggunaan sudah kita catat penggunaan kas kecil kita dan kas kecil kita sudah berkurang pada nilai yang sebenarnya, jadi tidak perlu lagi dibuat penyesuaian gitu apabila tidak dilakukan pengisian kas kecil. Nah, sebaliknya kalau yang metode tetap, pada saat penggunaan tidak kita catat penggunaan kas kecilnya, tetapi pada saat pengisian baru kita akui penggunaan kas kecilnya. Apabila sampai akhir periode tidak dilakukan pengisian kas kecil, otomatis nilai kas kecilnya itu akan masih sama dengan nilai yang sebenarnya, nilai awalnya, dimana pada saat itu sebenarnya sudah ada penggunaan kas kecil. Maka dari itu apabila tidak dilakukan pengisian kembali, si akunting harus melakukan penyesuaian atas kas kecilnya.
ya, di mana kita mencatat adanya penggunaan kas kecil di periode tersebut dan kas kecil kita berkurang sampai dengan nilai yang sebenarnya pada periode tersebut, pada akhir periode tersebut, gitu. Ya, itu terkait dengan penyesuaian kas kecil. Kemudian penyesuaian kembali. Nah, karena kita sudah buat penyesuaian kas kecil di akhir periode sebelumnya, karena kita sudah buat penyesuaian kas kecil di akhir periode sebelumnya, di awal periode sebelumnya kita catat kembali berdasarkan pakem dari dana tetap, di mana dana kas kecilnya itu harus sama dengan saldo awalnya, dengan nilai awalnya. Otomatis kita balikin lagi kas kecil kita, yang di kredit ya kita catat di debit. Yang di debit beban-bebannya itu kita sesuaikan ke kredit. Jadi pada saat pengisian kas kecil di periode berikutnya terkait dengan penggunaan kas kecil periode sebelumnya, ya beban yang di kredit, yang kita kredit pada saat penyesuaian kembali kita debitkan kembali, otomatis sama dengan 0. Kas kecilnya pada saat penyesuaian sudah kita catat kembali, penyesuaian kembalinya sudah kita catat kembali ke nilai yang sebenarnya pada pembentukan saldo kas kecilnya, gitu. Kalau metode fluktuasi, karena pada saat penyesuaian tidak kita buat jurnal, otomatis jurnal penyesuaian kembalinya tidak perlu dilakukan, gitu. Nah, apabila ada selisih kas, bagaimana? Ada namanya selisih kas lebih atau selisih kurang. Ya, misalnya pada saat pengisian kas kecil dilakukan perhitungan fisik, ternyata berdasarkan laporannya itu lebih besar daripada fisiknya, otomatis di situ ada selisih kurang. Ya, sisi kurang ya, dimana catatan kasnya itu lebih besar dari fisiknya. Di laporan ada 15.000, fisiknya itu cuma ada 10.000, berarti kurang 5.000 kan. Nah, itu disebut sebagai selisih kurang ya. Jika catatan kas lebih dari kas fisik kas yang kita sebut sebagai selisih kurang, maka jurnal penyesuaian harus dicatat adalah karena kurang berarti itu lebih cenderung ke beban ya, kerugian ya. Rugi atau beban itu dicatat di sebelah debit. Jadi selisih kasnya kita catat di sebelah debit. Karena dicatat selisih kasnya kurang, otomatis kas yang kita keluarkan lebih besar dari yang sebenarnya, dari laporannya, dari pencatatan atau dari klaimannya. Otomatis kasnya itu harus kita keluarkan lebih lagi, gitu. Otomatis kas dicatat di sebelah kredit dan selisihnya kita catat di sebelah debit. Sebaliknya, jika laporannya itu nilai di laporan lebih kecil dari fisiknya, misalnya di laporan 15.000, ternyata fisiknya itu ada 20.000, berarti itu kita sebut sebagai selisih lebih. Nah, kalau ada selisih lebih, berarti keuntungan bagi kita, keuntungan dicatat di sebelah kredit, berarti selisih kasnya dicatat di sebelah kredit, gitu. Karena selisih lebih, jadi kas yang kita keluarkan pada saat pengisian cenderung lebih kecil dari yang diklaim atau yang dilaporkan. Otomatis kas yang kita keluarkan lebih kecil, ya kasnya itu kita catat terima kembali di sebelah debit, gitu. Itu terkait dengan selisih ataupun kekurangan atau kelebihan kas. Jika terdapat perbedaan antara catatan kas dengan kenyataan fisik kas, maka perlu dibuat penyesuaian untuk membuka rekening selisih kas, selisih kurang ataupun selisih lebih, gitu. Kalau selisih fisiknya lebih besar dari fisiknya, berarti selisih kurang, dimana selisih kurang yang catat di debit, kas kita catat di kredit, karena kita perlu menomboknya atau membayarkan selisihnya itu, gitu. Kemudian jika catatan kas lebih kecil dari fisik kas, berarti kita sebut selisih lebih. Lebih itu menguntungkan, keuntungan dicatat di sebelah kredit, jadi selisihnya itu catat di sebelah kredit. Karena selisih lebih, jadi kas yang kita keluarkan lebih kecil, kita catat kembali kas kita di sebelah debit. Pembahasan. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Misalnya terkait dengan kas kecil menggunakan metode impress dan juga metode fluktuatif. Contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2013, CV Tirai Bambu memutuskan untuk membuat dana kas kecil. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari sebagai berikut terkait dengan dana kas kecilnya ya. Jadi ada transaksi, dibentuk kas kecil di tanggal 1, kemudian ada penggunaan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 25. Tanggal 31 dicek
isi kembali, ditarik cek nomor 105 untuk diisi kembali dana kas kecil. Pada tanggal tersebut, dana kas kecil menunjukkan jumlah yang dengan uang tunai, menunjukkan jumlah uang tunai sebesar 337.000. Berarti itu sisa fisik kasnya. Nanti kita coba cocokin dengan sisa kas menurut laporan, sama atau tidak, ada selisih atau tidak. Kalau ada selisih lebih atau selisih kurang. Nah, yang diminta, catatlah transaksi tersebut ke dalam buku jurnal, baik menggunakan metode impress ataupun metode fluktuatif. Ya, kita menggunakan metode fluktuatif dulu. Kita coba menggunakan metode fluktuatif. Kita mulai dari tanggal 1. Ditarik cek nomor 101 sebesar 2 juta untuk membentuk dana kas kecil. Berarti di tanggal 1 kita debitkan kas kecil, kemudian kreditkan kas besar sebesar 2 juta. Tanggal 3, dibuat voucher kas kecil nomor 01 senilai 306.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Nah, di sini ada penggunaan kas kecil. Kalau kita menggunakan fluktuatif, berarti pada saat penggunaan langsung kita catat penggunaannya. Kemudian kita kurangkan kas kecil kita. Kalau metode dana tetap atau metode impress tidak perlu dicatat pada saat penggunaan, tetapi dicatat pada saat pengisian. Nah, karena ini kita pakai yang fluktuatif, jadi kita catat penggunaannya, yaitu pembelian perlengkapan kantor. Berarti perlengkapan kantor di debit, kreditnya kas kecil 306.000. Tanggal 5, dibuat voucher kas kecil nomor 02 senilai 154.000 untuk pembayaran biaya reparasi mesin kantor. Berarti tanggal 5 kita buat karena ini penggunaan, catat beban reparasi di debit, kreditnya kas kecil 154.000. Tanggal 8, voucher kas kecil nomor 03 senilai 204.000 pembayaran biaya angkut. Catat biaya angkut di debit, kreditnya kas kecil 204.000. Kemudian tanggal 9, dibuat voucher kas kecil nomor 04 senilai 150.000 untuk beli perangko. Catat beban perangko, kreditnya kas kecil. Nah, ini beban perangko semua terserah kalian ya. Kamu akui ke perlengkapan kantor juga nggak masalah. Yang penting kan konsisten aja. Kalau misalnya di transaksi tanggal 9 kalian catat ke beban perangko, ya berarti ke depannya di tanggal berikutnya kalau ada beli perangko lagi ya catat ke beban perangko. Kalau kan catatnya ke perlengkapan kantor, ya berarti di tanggal berikutnya kalau ada beli perangko lagi ya kan catatnya ke beban ke perlengkapan kantor. Jadi jangan dualisme, harus konsisten, pilih satu. Kalau mau perangko ya beban perangko, kalau mau beban perlengkapan ya taruh ke perlengkapan gitu. Lanjut tanggal 12, dibuat voucher nomor kas kecil nomor 05 senilai 106.000 untuk pembayaran biaya transport karyawan. Catat biaya transportasi di debit, kreditnya kas kecil. Tanggal 16, dibuat voucher kas kecil nomor 06 senilai 162.000 untuk pembayaran biaya pengangkutan. Nah, catat lagi tanggal 16 ada biaya pengangkutan di debit, kreditnya kas kecil. Kemudian tanggal 25, dibuat voucher kas kecil nomor 07 senilai 581.000 untuk pembayaran biaya perlengkapan kantor. Berarti di debitnya kita catat perlengkapan kantor, kreditnya kas kecil. Saya freeze panel dulu ya biar gampang dilihat. Oke, setelah itu tanggal 31 ditarik cek nomor 105 pengisian kembali dana kas kecil. Pada tanggal tersebut dana kas kecil menunjukkan uang tunai sebesar 337.000. Sebelum kita isi kas kecil, kita cari dulu sisa kas berdasarkan laporannya itu berapa. Kemudian kita tandingkan dengan fisik kasnya.
Nah, untuk mencari kas menurut laporan dapat kita hitung dengan cara dana kas kecil awalnya berapa, yaitu dibentuk dengan nilai 2 juta. Kemudian kita hitung total pengeluaran kas kecil dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Ini totalnya sebelum pengisian kas kecil ya. Kita totalkan penggunaannya semuanya, yaitu sebesar 1.663.000. Jadi dari dana kas kecil 2 juta tadi digunakan 1.663.000. Jadi sisa kas menurut laporan harusnya 337.000 kas kita. Tadi di soal ada dibilang ada sisa uang tunai 337.000. Berarti sama ya antara fisik kas dengan sisa kas menurut laporan ya, 337.000. Berarti tidak ada selisih lebih maupun selisih kurang. Nah, dari situ baru kita catat pengisian kas kecilnya. Pada selisih ya kita catat akui selisihnya pada saat pengisian kas kecil. Karena ini nggak ada selisih ya kita nggak usah catat. Selisihnya tergantung debit atau kredit. Kalau di debit, kalau rugi selisih kurang berarti catat di debit selisih kasnya. Kalau ada selisih lebih berarti selisih kasnya kita catat di sebelah kredit. Tinggal sesuaikan dengan kasnya bertambah ataupun berkurang. Pengeluaran kasnya, kas besarnya itu kita nombok lagi karena selisih kurang, atau kas besar kita tidak perlu keluar sebesar penggunaannya karena ada selisih lebih. Nah, ini pembentukan pengisian kas kecilnya. Berarti di debitnya kas kecil, kreditnya itu adalah kas. Selesai untuk sistem pencatatan metode fluktuatif. Kalau metode impres atau metode dana tetap, ya ini bedanya itu pada saat penggunaan dan juga pengisian. Pada saat pembentukan kas kecil di tanggal 1 Januari tidak ada masalah ya, sama dengan metode fluktuatif. Nah, pada saat penggunaan kas kecil dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 25 yang di soal, itu kan penggunaan kas kecil. Kalau metode impres tidak perlu kita jurnal, tidak perlu kita akui beban perlengkapan kantornya, beban reparasi, pengangkutan, beban perangko dan transportnya. Itu tidak perlu diakui pada saat penggunaan, akan diakui pada saat pengisian kas kecil. Nah, setelah penggunaan tidak perlu kita jurnal, kemudian tanggal 31 ada pengisian kas kecil. Nah, sama sebelum isi kas kecil kita hitung dulu fisik kasnya dengan sisa kas menurut laporannya. Total penggunaan, total saldo kas kecil yang dibentuk sebesar, saldo awalnya dibentuk awal itu 2 juta. Total penggunaan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 sebelum pengisian kas kecil ada total penggunaan kas kecil 1.663.000. Jadi selisihnya dari 2 juta digunakan 1.663.000. Sisa kas menurut laporan 337.000. Di soal tanggal 31 diinformasikan ada uang tunai sejumlah 337.000, sama dengan sisa kas menurut laporan. Berarti tidak ada selisih, baik selisih kurang maupun selisih lebih. Jadi total yang dibayarkan, yang diisi kembali yaitu sebesar total pengeluarannya, yaitu 1.663.000. Karena tidak ada selisih. Kalau selisih kurang berarti yang diisi kembali lebih dari 1.663.000. Karena selisih kurang, mau nombok lagi isi kasir kas besarnya gitu. Kalau selisih lebih berarti uangnya kelebihan. Otomatis pada saat pengisian kas kecil, kas yang diisi dari kas besar tidak sebesar total penggunaannya, tetapi lebih kecil lagi karena ada kelebihan dana. Karena tidak ada selisih, langsung kita jurnal tanggal 31. Nah, kita bukan debitkan kas kecil karena pada saat penggunaan kas kecil kita itu tidak berkurang. Kas kecil kita sampai dengan tanggal 31 masih sama nilainya, yaitu sebesar 2 juta. Tetapi realisasinya itu sebenarnya sudah sisa 337.000. Cuma secara pencatatan tidak terlihat. Nah, maka dari itu karena kas kecilnya masih sama, yang tidak tercatat itu hanya penggunaannya yang selama penggunaannya itu tidak tercatat.
Yaitu ada apa aja? Ada beban, ada perlengkapan kantor di tanggal 1, kemudian ada beban reparasi, beban pengangkutan, beli perangko, kemudian ada biaya transport karyawan, biaya pengangkutan lagi, dan juga perlengkapan kantor. Nah, kita rincikan satu-satu. Boleh nggak ditotalin beban perlengkapan kantornya di satu rekening? Boleh-boleh saja, nggak masalah. Berarti di sini ada 2, kan tinggal jumlahin aja, ditambahkan di situ. Cuma di sini saya biar kalian jelas, biar kalian nggak bingung angkanya dari mana, jadi saya rincikan satu-satu. Jadi kalau kamu mau rincikan satu-satu nggak masalah, mau totalin per rekeningnya juga nggak masalah. Ini kebetulan perlengkapan kantornya itu ada 2 ya, kan totalin aja nggak masalah, karena ini kan sifatnya rembes. Jadi sekaligus dicatat sekaligus di satu rekening dicatat sekaligus juga nggak masalah. Berarti perlengkapan kantornya itu 887.000. Kamu mau dicatat sekaligus terkait dengan rekening perlengkapan kantor. Cuma di sini saya lebih mudah menjelaskan biar kalian nggak bingung, ya saya rincikan satu-satu aja per tanggal transaksinya gitu. Jadi perlengkapan kantornya di sini ada 2 di debit, di 306.000 dan juga 581. Kalau mau ditotalin 2 juga nggak masalah gitu. Sama halnya juga beban pengangkutan, di sini ada 2, 204 dan 162. Tapi kalau kamu totalin langsung jadi satu rekening yang pengangkutan yaitu 366.000. Jadi pada saat pengisian kas kecil, metode dana tetap kita bukan debitkan kas kecil ya, karena tidak ada kaitannya dengan kas kecil secara pencatatan. Nah, yang perlu kita catat yaitu penggunaannya yang sebelumnya belum kita catat. Di sini ada beban perlengkapan kantor, ada reparasi, pengangkutan, perangko, transport, kemudian pengangkutan lagi dan juga perlengkapan kantor lagi. Total penggunaannya karena tidak ada selisih sama, yaitu kas yang dikeluarkan juga 1.663.000. Selesai. Kalau ada selisih kas ya tergantung, kalau rugi ya, kalau selisih kurang ya catat di debit. Berarti kas yang dikeluarkan lebih dari penggunaannya. Kalau ada selisih lebih berarti selisih kasnya catat di sebelah kredit. Jadi total kas yang dibayarkan, yang dikeluarkan lebih kecil dari penggunaannya. Sama halnya juga metode fluktuasi ya, fluktuatif juga sama. Oke, selesai untuk contoh soal ini. Apabila misalnya tidak dilakukan pengisian kembali, apa yang terjadi kalau metode fluktuatif? Kalau nggak ada pengisian kembali ya nggak masalah, nggak perlu kita catat, tidak perlu dibuat penyesuaian. Kenapa? Karena semua penggunanya sudah tercatat selama pada saat penggunaan, sudah kita catat langsung. Dan kas kecilnya itu sudah menunjukkan nilai sebenarnya pada akhir periode sebelum pengisian gitu. Tetapi kalau metode impres, kalau tidak dibuat pengisian kembali, otomatis perlu dibuat yang namanya penyesuaian atas kas kecil. Kenapa? Karena pada saat penggunaan tidak ada jurnal, tidak ada beban yang tercatat di sini, tidak ada pembelian yang tercatat, pengeluaran kas yang tercatat terkait dengan pengeluaran kas kecil, dan juga kas kecilnya itu tidak menunjukkan nilai sebenarnya pada akhir periode itu, gitu. Maka dari itu perlulah kalau tidak dibikin pengisian kembali, tidak ada jurnal ini, ya otomatis perlu dibuat penyesuaian. Di mana penyesuaiannya itu sama jurnalnya, bedanya itu hanya di bagian kredit saja. Ini yang jika dibuat penyesuaian. Jika dibuat penyesuaian seperti ini, beban-bebannya itu sama, penggunaannya itu sama, ada perlengkapan kantor. Kita akui semuanya di sini karena pada saat pengisian tidak tercatat. Karena tidak ada pengisian, otomatis tidak tercatat di pembukuan laporan kita. Maka dari itu perlu dibuat penyesuaian atas kas kecilnya ini. Nah, karena belum digunakan, belum diisi kembali, otomatis kas kecilnya itu harus kita tunjukkan pada nilai yang sebenarnya dan bukan kas yang kita kreditkan, karena bukan pengisian kembali. Kita kreditkan kas kecil untuk menunjukkan nilai kas kecil yang sebenarnya pada saat itu sebelum dilakukan pengisian kembali, karena tidak dilakukan pengisian kembali. Nah, di sini jadi bukan kas lagi, tetapi kas kecil pada saat penyesuaiannya. Gitu. Kas kecil yang kita kreditkan. Jadi yang 2 juta kita kreditkan 163, sisa nilai yang sebenarnya yaitu 337.000.
sisa kas kecilnya apabila tidak diisi kembali. Nanti di awal periode baru dibuat penyesuaian kembali. Di mana yang kita kreditkan ini anggapnya 1 Februari ya. Kas kecilnya kita tambahkan ke nilai yang sebenarnya, ke saldo awalnya lagi, yaitu sebesar 2 juta. Yang 337 di debit, kita debitkan lagi 1663. Jadi kembali lagi ke 2 juta. Kemudian sudah kita akui pada saat penyesuaian sebelumnya penggunaannya kita minuskan dulu di sini. Kita kreditkan semua. Nilainya sama ya. Sama. Nah, berarti ini di sini setelah penyesuaian kembali, kas kecilnya sudah kembali ke posisi semula yaitu 2 juta. Sedangkan penggunaan yang di periode sebelumnya sudah kita akui, sekarang kita sesuaikan, kita kreditkan menjadi minus. Ya, jadi posisinya ini semuanya minus ya yang dikredit ini ya. Karena sudah kita akui pada saat penyesuaian. Jadi misalnya diisi kembali di tanggal 1 Februari misalnya, diisi kembali. Jadi di sini ya sama pengisiannya sama seperti yang tadi kita buat di 31 Januari. Ya, kalau ada diisi kembali ya. Akui penggunaannya semuanya, kreditkan kas. Jadi penggunaannya di sini yang kredit, yang minus semua, yang di sini minus pada saat penyesuaian kembali kita debitkan dengan nilai yang sama. Berarti ya nilainya itu sama dengan 0, nggak ada, cuma numpang lewat aja, minus positif 0 gitu. Nah, kas kita yang berkurang karena sudah dilakukan pengisian kembali, yaitu sebesar 1.663.000. Ya, ini terkait dengan metode impres. Kalau metode fluktuatif tidak perlu dilakukan namanya penyesuaian kas kecil, tidak pula namanya penyesuaian kembali. Ya, jadi pada saat penggunaan kita langsung catat, kalau nggak ada pengisian ya nggak apa-apa. Atau penggunaannya sudah kita catat, kas kecil sudah menunjukkan nilai sebenarnya. Sedangkan kalau dana tetap, karena kita menggunakan dana tetap apabila tidak dilakukan pengisian kembali pada akhir periode, perlu dilakukan namanya penyesuaian untuk mencatat penggunaan yang selama periode berjalan dan menunjukkan kondisi kas fisik yang sebenarnya. Nah, karena kita buat penyesuaian berarti perlu dibuat penyesuaian kembali lagi, di mana memunculkan kembali saldo kas kecil pada nilai pada nilai wajar, nilai normalnya atau nilai saldo awalnya. Kemudian kita kreditkan semua penggunaannya. Ya, kita kreditkan semua penggunaan agar pada saat pengisian kita dapatkan penggunaan nilainya itu sama dengan 0 dan kas besar yang dikeluarkan pada saat kas kecil, pada saat pengisian kas kecil gitu. Jadi pada saat penyesuaian kreditnya itu bukan kas ya, tetapi kas kecil ya. Ini saya kasih warna ini. Gitu. Jadi selesai untuk contoh soal kas kecil menggunakan sistem pencatatan fluktuatif dan juga dana tetap. Berarti materi kas kecil selesai. Untuk materi pertemuan ini selesai ya, kita cukup sampai di kas kecil. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke pengendalian internal terkait dengan rekening bank. Jadi bagaimana proses pengendalian internal terkait dengan rekening bank. Nah, di situ juga kita ada belajar terkait dengan rekonsiliasi bank di pertemuan berikutnya. Jadi, untuk pertemuan hari ini kita selesai di kas kecil.